Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan saya Agus Mulyanto. Saya ingin mengajak Anda diskusi dalam channel YouTube. Saya membahas tentang bahasa, khususnya bahasa politik. Ini menarik kita bahas, karena sebenarnya bahasa itu pada hakikatnya adalah sistem simbol, lambang yang mengungkapkan, yang merepresentasikan, yang menggambarkan pikiran kita, perasaan kita, keinginan dan kepentingan kita. Itu dalam konteks individu. Dalam konteks sosial, dalam konteks komunitas, sebenarnya setiap komunitas dari bahasanya kita akan bisa melihat dan bisa menyimpulkan apa pikirannya, apa keinginannya, bagaimana perasaannya, nilai-nilai apa yang ia ikuti. Apakah ia komunitas yang suka perdamaian? Apakah ia komunitas yang suka bertengkar? Akan tampak dari bahasanya. Dalam cakupan yang lebih luas, bahasa juga sebenarnya menunjukkan bangsa. Dan mari kita analisis sekarang, bangsa kita apakah masih memiliki jati diri sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang menjunjung persatuan dan kesatuan, bangsa yang toleran dengan perbedaan agama, pandangan, kepentingan politik. Mari kita bahas pada setiap kasus yang muncul di media sosial. Beberapa saat yang lalu, 2018-2019, bangsa kita dipecah dengan dua kepentingan politik besar, yang dalam bahasa mereka direpresentasikan dengan istilah cebong, kampret. Kemudian di akhir 2019 masuk ke 2020, kata kampret menghilang diganti dengan kadrun. Perseteruannya sekarang adalah antara kelompok cebong dan kelompok kadrun. Cebong merepresentasikan apa? Kadrun merepresentasikan apa? Sebenarnya kita bingung karena bangsa kita sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Bangsa kita adalah bangsa manusia, bukan bangsa binatang yang bernama cebong atau berbangsa binatang reptil yang bernama kadrun. Tapi itulah yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang demi kepentingannya meraih kekuasaan, mengadu domba kita masyarakat dengan jebakan-jebakan bahasa politik. Mari kita kembali lagi ke jati diri bangsa kita sebagai bangsa yang menjunjung persatuan dan toleran. Cebong itu digambarkan sebagai binatang kotor, jorok yang ada di kolam. Katanya sih dikasih data valid, dia bego. Dikasih logika, dia tolol. Dikasih hal yang ilmiah, dia dungu. Katanya percuma diskusi sama cebong. Itu narasi yang dibangun oleh kampret dan kemudian oleh kadrun yang diarahkan pada kelompok komunitas orang pandangan politik yang katanya cebong. Hal yang sama dilakukan juga oleh kaum cebong kepada kaum kampret atau kaum kadrun sebagai kaum yang intoleran, radikal, mengatasnamakan agama untuk meraih kekuasaan. Kalau kita lihat bahasanya sama, dua-duanya menghasut kita untuk bertengkar memusuhi yang lain. Mengapa ya? Mereka tidak berebut kekuasaan dengan cara yang elegan, yang adil, yang beradu argumentasi gitu. Jangan beradu strategi, kuat-kuatan menjebak kita. Oke, peduli amat mereka mau menjebak kita sebagai masyarakat untuk membodohi pikiran kita, tapi kita harus menjadi bangsa yang pintar, tahu cara-cara mereka membodohi kita dan kita selamat. Dan kita memilih itu dengan pikiran dan perasaan dan kehendak kita. Bukan karena jebakan-jebakan bahasa, framing dan settingan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda upaya Ismail Fahmi yang membeberkan awal istilah kampret, cebong, dan kadrun itu. Linknya ada muncul di sini ya. Silakan Anda juga bisa browsing di internet dan akan menemukan paparan Ismail Fahmi tentang awal mula istilah kampret, cebong, dan kadrun.
Ya, istilah cebong dan kampret munculnya tahun 2018. Dan kalau kadrun itu muncul pada tahun 2019. Dan kalau kita lihat grafiknya, ya, tren cebong itu naik sejak Januari 2019. Istilah cebong sebanyak tren cebong naik sejak 1 Januari 2019, mentionnya sebanyak 2,58 juta. Sementara kampret 2,43 dan kadrun sebanyak 1,88. Tapi pada tahun 2020 khususnya Juli dan Agustus, itu kadrun mendominasi dengan total mention sebanyak 155.000. Kampret 71 melorot jauh dan cebong 59.000. Kalau dilihat dari penggunaan istilah, karena kadrun, kampret, cebong itu adalah kata yang menggunakan nama binatang yang digunakan untuk menggambarkan orang. Itu adalah teknik menghina. Salah satu teknik menghina adalah membandingkan orang yang dihina atau sesuatu yang dihina dengan benda yang kasta atau derajatnya lebih rendah. Manusia itu derajat tinggi, binatang itu derajat rendah. Ketika mengatai manusia dengan binatang, itu sebenarnya sedang menghina. Menghinanya yang satu dengan menggunakan istilah cebong, yang satu lagi menggunakan istilah kampret, kemudian berubah jadi kadrun. Dua-duanya cara menghina. Kita akan mempelajari secara khusus teknik-teknik menghina yang dilakukan oleh mereka, para penghina itu. Tapi nanti pada konten selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada grafik ya. Tren stigmatisasi cebong, kampret, dan kadrun. Dan alat yang digunakannya asik nih, namanya drone emprit. Drone emprit lucu sih. Lebih enak kita bicara yang dengan istilah-istilah yang lucu begini daripada mencari istilah kreatif dalam mencari istilah untuk mencaci. Nah, ini grafik-grafiknya, silakan dilihat. Oke, sementara itu yang bisa disampaikan, ikuti terus channel kita. Silakan komen, kritik, saran, silakan ditulis di bagian komen. Marilah kita biasakan, kita kembangkan kemampuan berpikir yang cerdas, kritis, kreatif, tetapi tetap menjunjung, menghormati persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa Indonesia yang sopan, bangsa yang berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.